Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Al-Hakim Pari Basuki. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2F. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perjanjian Giyanti. Ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati. Tepat di Sembunya, pada waktu itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya, PB2, untuk meninggalkan tanah Jawa dan tidak kembali. Akhirnya saat itulah pecah perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang mendapatkan wilayahnya. Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadi sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut bahasa dan lainnya. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Terima kasih, itu cerita singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.